Bismillah walhamdulillah ala ni'matil islam wa kafa biha min ni'mah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Syahadatan tunji qailaha yawmal qiyamah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila sairil ummah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa anzilhu al-maq'ada al-muqarraba indaka yawmal qiyamah wa ala alihi wa sahbihi ila yawmit tammah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dusturakum ya ahlad darak ya ahlal ba'atin wa ya ahlan nawati wa ya ahlan nur. Amma ba'd. Jamaah semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk sama-sama bisa beribadah dengan duduk beriktikaf di masjid yang mulia ini dan sama-sama mempelajari ilmu warisan Nabi SAW. Semoga duduknya kita di sini membuahkan duduknya kita kelak di sana di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kita diberi panjang umur, sehat walafiat, dimudahkan urusan, dikabulkan hajat, anak-anaknya, keluarganya dijadikan saleh salihah, semakin istiqamah, setelah itu semua diberi kesempurnaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Qala al-musannifu hafidhullah wa ra'a wa nafa'ana bihi darin amin. Soal ma hiya sifatul ma'budi bihaqqin. Apa itu sifat Tuhan yang hak disembah? Jawab, i'lam annahu la budda la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Ketahuilah sesungguhnya tidak ada yang disembah sama sekali bihaqqin dengan hak fil wujudi di dalam wujud, di dalam alam semesta ini illallahu kecuali Allah Ta'ala wahdahu la syarikalah, yang tidak ada sekutu sama sekali. Wahdahu Maha Esa, la syarikalah, tidak ada sekutu sama sekali. Al-Fardul Wahidul Ahadus Somad, yang Maha Tunggal, yang Maha Esa, dan yang segala sesuatu bergantung membutuhkannya. Al-Maliku, yang menjadi raja, penguasa yang mutlak. Al-Qadiru, yang maha mampu. Al-Hayyu, yang maha hidup. Al-Qayyumu, yang maha berdiri sendiri. Jadi di alam semesta ini tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan niku satu-satunya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sifatipun Gusti Allah niku pripun? Sifat-sifatnya Allah itu bagaimana? Wahdahu la syarikalah. Allah itu Maha Esa, la syarikalah, tidak ada sekutu sama sekali bagi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tidak ada sekutu, tidak ada yang bantu sama sekali bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Gusti Allah itu tidak memerlukan siapapun yang bantu dan tidak memerlukan bantuan dari siapapun. Ini sifat dari Allah Subhanahu wa taala, sifat ketuhanan. Tidak ada sekutu sama sekali. Kalau kita manusia ini kan punya sekutu, punya teman. Yang mana teman ini pasti fungsinya membantu. Semakin banyak teman, semakin banyak terbantu. Ini sifat makhluk kalau ini. Presiden banyak temannya berupa para menteri. Semakin banyak menteri-menteri yang bantu, semakin ringan tugasnya presiden. Terbantu dengan para menterinya. Apa nek wakil menteri sakniki belum lagi staf-stafnya yang begitu banyak. Itu semuanya membantu presiden, meringankan beban presiden. Bos terbantu dengan sekutunya, sinten karyawan-karyawannya, teman-teman bisnisnya, dan seterusnya dan seterusnya. Nek sifatnya makhluk niku punya sekutu, punya teman, punya sahabat yang fungsinya membantu. Semakin banyak yang jadi sekutunya, dia semakin mudah urusannya, semakin terbantu. Ini sifatnya makhluk. Tapi kalau Allah SWT tidak seperti itu. Allah tidak punya sekutu sama sekali dan tidak terbantu oleh siapapun. Timbul pertanyaan, lah niku malaikat gimana? Malaikat itu kan ada yang ditugasi bagi rezeki, nurunkan hujan, mencabut nyawa, penjaga surga, penjaga neraka, tapi bukan penjaga gawang neraka. Malaikat itu kan tugasnya macam-macam. Lah itu apa enggak bantu Allah? Enggak. Apakah enggak meringankan Allah sebagai Tuhan? Tidak. Malaikat itu sama sekali tidak bantu Allah. Malaikat itu sama sekali tidak ada yang berfungsi membantu Gusti Allah sebagai Tuhan. Tidak ada. Allah tidak dibantu malaikat. Yo, tidak butuh sama malaikat. Adapun malaikat niku mereka ditugaskan oleh Allah niku agar menjadi gambaran. Makhluk niku saling melengkapi. Bahkan malaikat pun begitu. Maka yang kaya, yang miskin, yang pejabat, yang rakyat, menungso niku pasti posisinya beda-beda dan fungsinya niku saling memberi manfaat. Lah nek menungso niku padha kabeh, sugih kabeh, ora nek wong tanem padi. Akhirnya ya tuku padi ning ndi, beras ning ndi, ra enek. Wong sugih kabeh. Misal, yang enggak berjalan ini kehidupan dunia. Lah nek menungso niku jadi pejabat semua, ya enggak ada negara, enggak bisa. Maka posisi manusia satu antara lainnya, kaya, miskin, pejabat, rakyat, itu semuanya saling memberi manfaat. Begitu juga makhluk yang lain, bahkan para malaikat. Itu percontohan makhluk niku punya posisi masing-masing dan bermanfaat masing-masing. Nah, para malaikat itu tidak bermanfaat untuk Allah, tidak meringankan tugasipun Gusti Allah, tidak sama sekali. Malaikat niku tidak bermanfaat untuk kemuliaan Allah. Allah sudah mulia, sudah sempurna, tidak memerlukan apapun dan siapapun. Malaikat itu mboten bantu Gusti Allah, mboten. Betul nek presiden, wow, presiden punya banyak menteri, punya banyak pasukan, punya banyak pengikut, semakin mulia dia.
Artis punya banyak follower, punya banyak pengikut, nambah mulia dia. Ulama punya banyak murid, punya banyak jamaah, ya tambah mulia dia, dimuliakan. Banyaknya pengikutnya nambah kemuliaannya. Niku. Oke. Tapi nek Gusti Allah mboten, malaikat itu tidak terhitung jumlahnya. Wala ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Tidak ada yang tahu tentaranya Allah dari kalangan para malaikat jumlahnya itu berapa kecuali hanya Allah. Saking akeh malaikat. Okay. Nabi SAW ketika Isra Mi'raj ini, ma min sibrin illa wa fihi malak. Di langit itu tidak ada satu jengkal, satu jengkal itu sakilan gitu. Di langit nggak ada satu jengkal kecuali di situ ada malaikat. Ada yang sujud, ada yang ruku, ada yang baca tasbih, ada yang ini, semuanya full itu malaikat. Langit satu, langit dua, langit tiga, sampai ke atas full malaikat. Apakah berarti malaikat itu semua membantu atau nambah kemuliaannya Allah? Tidak. Tidak seperti presiden, tidak seperti artis, tidak seperti ulama yang kalau pengikutnya semakin banyak dia semakin tambah mulia. Tidak seperti itu. Malaikat wakai ngoten, malaikat tugasnya beda-beda ngoten, niku semua tidak ada yang menambah kemuliaan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena para malaikat itu, Pak, mereka tidak akan bisa bergerak sedikit pun kecuali digerakno diizini Gusti Allah. Malaikat, bukan hanya malaikat, semua makhluk ini itu tidak akan bisa bergerak kecuali atas seizin Allah. Dan sesuatu yang nggak bisa bergerak hakikatnya kecuali atas seizin Allah, bagaimana mungkin bisa memberi manfaat untuk Allah? Dan Allah kalau nggak mengizinkan malaikat itu gerak, apalagi kok melaksanakan tugas gerak sedikit selangkah aja nggak bisa kalau Allah nggak ngizini. Sesuatu yang nggak bisa gerak kecuali di remote kali Gusti Allah, diizini Gusti Allah. Apakah berarti nambah kemuliaannya Allah? Ya tidak, sama sekali tidak. Maka malaikat itu dibuat oleh Allah begitu banyak dan tugasnya masing-masing. Niku percontohan bahwasanya makhluk itu mau malaikat mau manusia semuanya punya posisi masing-masing, punya posisi masing-masing dan bermanfaat satu sama lainnya. Sama sekali tidak menambah manfaat, menambah kemuliaan, menambah kemuliaan, ketinggian, derajat Allah sebagai Tuhan tambah gara-gara para malaikat yang enggak ada. Termasuk juga kita, semua ibadah kita yang kita lakukan sama sekali tidak menambah kemuliaan Allah sebagai Tuhan. Ibadah yang kita lakukan, semua manusia dari awal dunia dicipta sampai hari akhir tiba, itu semuanya sama sekali tidak memberi manfaat nambah mulia bagi Gusti Allah. Enggak. Tapi ibadah para makhluk itu dari Nabi Adam sampai manusia paling akhir, itu semuanya manfaatnya kembali pada diri masing-masing, kembali ke makhluk, bukan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fardul Wahidul Ahadus Samad. Allah SWT itu Maha Esa dan segala sesuatu itu tergantung kepadanya. Segala sesuatu itu membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maha Esa. Tuhan itu punya sifat Esa. Tuhan itu satu. Lau kana fihima alihatun illallahu lafasadata. Lau kana fihima alihatun illallah lafasadata. Andaikan di antara di dalam bumi dan langit ini ada Tuhan yang banyak, alihatun illallah, kecuali Allah, artinya Tuhan itu enggak punya sifat esa, Tuhan itu tidak tunggal, tidak satu, alias banyak, maka lafasadata, langit bumi ini akan hancur. Nah, langit bumi masih teratur, matahari
bintang, planet, bumi, ya, gunung, semuanya masih teratur, nggak ada satupun yang hancur gitu. Ini menunjukkan penguasanya, Tuhannya cuma satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Malikul Qadir, Al-Hayyul Qayyum, yang Maha Raja, Maha menguasai, Al-Qadir yang Maha mampu, Al-Qadir yang Maha mampu, Al-Hayyul Qayyum yang Maha hidup dan tidak pernah mati, Al-Qayyum yang Maha berdiri sendiri, Al-Qadimul Azaliyul Daimul Abadi, yang Maha dahulu, yang Maha selalu abadi. Jadi Allah niku sifat-sifatnya seperti ini, Maha hidup, tidak pernah mati. Lah kalau ada sesuatu yang dituhankan tapi dia mengalami kematian, dianggap Tuhan tapi pernah mati, maka yang seperti ini tidak bisa dan tidak layak sama sekali disebut Tuhan. Tuhan kok pernah ngalami mati, apalagi Tuhan kok benda mati. Wah, ya tambah akal sehat manusia nggak menerima itu, kecuali akal sehat yang sudah dicuci akalnya, otaknya, sehingga manut. Nah, akal sehat manusia nggak bisa menerima Tuhan kok mati, benda mati, atau Tuhan kok pernah ngalami mati. Ada. Nah, Tuhan kok pernah ngalami mati, ya bukan Tuhan itu berarti. Ya. Tuhan itu yang benar-benar Tuhan harus Al-Hayyul Qayyum. Dia ini Maha hidup, tidak pernah ngalami yang namanya mati. Kemudian Al-Qadimul Azali, Maha dahulu, tanpa pendahuluan. Tuhan itu punya sifat Maha dahulu tanpa pendahuluan, dan ini sifat tidak ada yang memiliki kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi dulu Tuhannya awalnya nggak ada jadi ada. Oh, ini Tuhan dulunya dilahirkan oleh ini, oleh itu, misal awalnya nggak ada jadi ada, kemudian ngalami mati, maka yang seperti ini tidaklah layak dijadikan Tuhan. Tuhan yang ma'bud bihaqqin, Tuhan yang benar-benar berhak disembah dengan benar, dan memang benar-benar Tuhan harus punya sifat ini, Maha hidup, nggak pernah mati, kemudian Maha dahulu tanpa pendahuluan. Lah kalau Tuhan itu dulunya dilahirkan, atau Tuhan itu dulunya pohon kemudian dipahat, dibuat jadi Tuhan, maka berarti dia ada pendahuluan. Yang seperti ini tidak layak disebut sebagai Tuhan. Wa ala alladhi huwa bikulli syai'in alim, dan Allah itu dengan segala sesuatu Maha mengetahui. Wa ala kulli syai'in qadir, dengan segala sesuatu Allah itu Maha mampu. Yaf'alu ma yasha', Allah melakukan apapun yang Ia kehendaki. Wa yahkumu ma yurid, dan Allah memutuskan apapun yang Ia kehendaki. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, tidak ada satupun yang menyerupai Allah dalam sifatnya, dalam zatnya, dalam perbuatannya. Wa huwas samiul alim, dialah Allah yang Maha mendengar, Maha melihat. Ini diantara sifat-sifat Allah di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah seperti itu tadi. Jadi intinya ini beberapa sifat yang telah diterangkan. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Nah, ini nanti sifat-sifat yang disebutkan di sini, inilah sifat-sifat Allah sesuai dengan naboniku akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau yang pertama ini saya kira semua golongan umat Islam mungkin sama ini, tapi nanti setelah ini ada pembahasan yang di situ nanti akan kelihatan mana yang Ahlussunnah, mana yang tidak setelah ini nanti. Kalau Allah Maha Esa, semua umat Islam mau ahli sunnah, mau golongan yang di luar ahli sunnah, yang sesat pun sepakat Allah Maha Esa, Allah Maha Mampu, Maha Hidup, sepakat. Semua ini tadi
rata-rata semua golongan umat Islam Ahlussunnah ataupun yang sesat yang di luar Ahlussunnah sepakat dengan sifat-sifat ini tadi. Tapi setelah ini nanti baru akan kelihatan dan insya Allah akan kita bahas. Apa itu? Oke, sifat-sifat yang setelah ini ada perbedaan pemahaman antara Ahlussunnah dengan yang selain Ahlussunnah. Sifat apa itu? Insya Allah akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Insya Allah. Nah, semoga iman kita, akidah kita semakin dikuatkan oleh Allah sehingga tidak keluar kita dari dunia ini kecuali membawa akidah dan keimanan yang sempurna dan menjadi hamba-hamba yang telah ditinggikan derajatnya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kurang bisa minta maaf. Hada minni wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.